Welcome to Titik Balik Channel. Jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan bunyikan loncengnya. Sebagian orang sepakat bahwa masa putih abu-abu adalah bagian dari kisah perjalanan hidup yang punya kenangan indah. Banyak kenangan manis yang terukir di masa ini. Ada yang merasakan jatuh cinta pertama kali, menemukan teman dan sahabat sejati, meraih banyak prestasi, dan kenangan yang lainnya. Di masa SMA, mungkin permasalahan hidup yang dihadapi cuma sebatas tugas yang menumpuk, berangkat sekolah di pagi buta, takut kejaring razia rambut dan makeup dari guru BK, bertemu pelajaran matematika, fisika, kimia, atau pelajaran lain deh yang kita nggak suka. Nyatanya, masalah inilah yang nantinya akan menjadi cerita masa lalu yang akan selalu dikenang dan gak akan pernah terlupakan. Mungkin bagi yang saat ini masih duduk di bangku SMA, belum menyadari bahwa kehidupan yang sedang dijalani gak seberat setelah nanti lulus. Emang ada sebagian orang yang sudah merasakan pahit dan kerasnya hidup sejak masih bersekolah, bahkan sejak kecil. Aku benar-benar salut dengan orang-orang yang udah terbiasa hidup dengan keras. Mereka adalah orang-orang yang udah dipilih Tuhan agar menjadi manusia yang kuat. Namun, bagi kita yang sebelumnya belum terbiasa menjalani hidup dengan keras dan merasakan pahitnya hidup, kehidupan setelah SMA akan terasa berat sih kayaknya, karena kitanya tuh belum terbiasa. Selama masih duduk di bangku SMA, tentunya kita masih ngerasa senang-senang aja. Datang ke sekolah, ikutin pelajaran, bertemu teman-teman lah, nongkrong, ngegosip depan kelas atau kantin, dan kadang kita ngemul pulang sekolah. Ada ngerasa yang sama? Pernah gini juga? Sampai akhirnya gak kerasa udah masuk tahun terakhir sekolah. Fase ini adalah fase yang benar-benar menentukan kemana selanjutnya kita akan melangkah setelah lulus. Banyak pelajar yang gak menganggap serius betapa krusialnya fase ini. Padahal, kehidupan setelah lulus SMA benar-benar berbeda 180 derajat dengan kehidupan ketika kita masih sekolah. Alasan mengapa kehidupan setelah lulus SMA terasa berat adalah karena hanya ada beberapa kemungkinan sih yang bakal dilakuin, yaitu ada yang punya planning melanjutkan kuliah, ada yang mau langsung menikah, ada juga yang mau nganggur dulu nih, gak mau ngapa-ngapain dulu setelah lulus karena merasa otaknya tuh harus istirahat sebentar. Ada juga yang punya planning buka usaha, dan masih banyak lagi planning yang lain setelah lulus SMA. Ada berapa kemungkinan lain yang gak termasuk dalam jenis kemungkinan seperti yang telah aku sebutkan tadi. Tapi secara garis besar itulah kemungkinan yang paling sering terjadi. Kita akan menghadapi fase pendewasaan yang rumit. Salah satunya adalah mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil.
Jika sebelumnya kita terbiasa mengambil keputusan atas pertimbangan teman, sahabat, dan orang tua, tapi setelah ini kita harus mengambil keputusan sendiri dan melaksanakannya. Tentunya juga harus didasari dengan tanggung jawab. Selain itu, dalam fase pendewasaan mungkin akan timbul masalah atas keputusan yang kita buat. Kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Nggak jarang, di fase ini banyak banget remaja yang mengalami gangguan kecemasan atau gangguan mental akibat ketidakmampuan dalam mengatasi masalah tersebut. Bahkan yang lebih ekstrem ya, mereka memilih untuk mengakhiri hidup alias bunuh diri. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara dan daya kemampuan bertahan yang berbeda dalam menghadapi fase pendewasaan. Kita nggak pernah tahu apa aja yang dialami oleh teman kita setelah lulus. Begitupun dengan kita sendiri. Pernah gak sih terpikir oleh kalian atau kalian tuh melihat teman kalian yang udah sukses? Atau contohnya aku deh, ketika aku melihat teman seusiaku yang udah sukses dan tercapai keinginannya, aku bertanya pada diriku sendiri, kapan sih aku bisa seperti mereka? Tapi aku juga berpikir, semua jalan setiap orang berbeda-beda. Mungkin saat ini aku masih harus melewati masa di mana aku harus berjuang untuk mencapai puncak. Belum saat ini. Mungkin nanti. Jangan mudah menyerah dan tetaplah berusaha. Coba lagi, pikirku. Suatu saat akan ada masa punya motor, rumah, mobil, tabungan, dan keluarga kecil. Tapi gak hari ini, gak saat ini, tapi mungkin nanti. Karena aku harus menghadapi proses yang panjang. Saran aja nih bagi kalian yang masih duduk di bangku sekolah, nikmatilah masa-masa sekolahmu sebaik mungkin, biar nanti kedepannya gak menyesal. Jangan lupa untuk mempersiapkan masa depan yang serius. Sesungguhnya masa depan ada di tangan kita sendiri. Jangan pernah takut untuk bermimpi, asalkan dibarengi dengan usaha dan doa untuk mewujudkannya. Gak apa jika nanti ada kegagalan dalam proses meraih impian. Itu udah biasa, semua orang pasti ngalamin kok. Lebih baik kita gagal karena berusaha mewujudkan daripada menyesal gak pernah mencoba. Jika kamu nanti menghadapi fase pendewasaan, tetaplah bertahan dan jangan menyerah. Dan itu adalah tujuan dari titik balik. Membuatmu menjadi lebih baik. Terima kasih.